Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsabeth Molelo dengan NIM L131221183. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mendampak solusi permanen pengendalian kerak tulah dalam tantangan perubahan iklim. Baiklah, saya akan melanjutkan. Aspek pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting dalam menjadi kerangka regulasi utama yang mendukung upaya penggulangan. Beberapa poin utama mengenai aspek adalah: yang pertama, regulasi utama; yang kedua, peraturan pemerintah dan peraturan teknis; yang ketiga, kebijakan dan instruksi presiden; yang keempat, perubahan regulasi dan responsif hukum; dan yang kelima adalah kondisi dan penegakan hukum. Secara keseluruhan, aspek hukum di manakala ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebakaran hutan sangat bergantung pada efektivitas implementasi regulasi yang ada, serta koordinasi antara instansi dan tingkat pemerintah untuk memastikan hukum yang tegas terhadap pelanggaran maupun permasalahan terkait kebakaran lahan. Yang kedua adalah aspek finansial. Aspek finansial menjadi salah satu komponen kunci dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Beberapa poin terkait aspek finansial adalah: yang pertama, ada alokasian anggaran; yang kedua, biaya penanggulangan; yang ketiga, ada sanksi finansial; dan yang keempat, ada ekonomi; yang kelima, ada investasi dan bantuan internasional. Secara keseluruhan, aspek finansial sangat vital dalam menyokong seluruh rangkaian pencegahan hingga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pendanaan yang cukup, pengelolaan keuangan, dan transportasi serta tegas menjadi faktor penentu keberhasilan ini. Yang ketiga, ada aspek manajerial. Aspek manajerial berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, strategi, koordinasi, dan pengembangan kapasitas untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Beberapa poin utama terkait aspek manajerial: yang pertama adalah manajemen terpadu; yang kedua, ada koordinasi dan pengendalian; dan yang ketiga, penegakan tugas dan penetapan peraturan; yang keempat, penguatan dan kapasitas; yang kelima, implementasi kebijakan dan regulasi; dan yang keenam, ada mentoring dan evaluasi. Secara keseluruhan, aspek manajerial yang kuat dan terstruktur, termasuk pengolahan manusia, koordinasi antar lintas sektor, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan, kunci keberhasilan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara efektif. Dan yang keempat, ada aspek sosial. Aspek sosial dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting dan menjadi bagian integral dan strategi dibahas dalam dokumen ini. Ada beberapa poin utama. Yang pertama adalah pemanfaatan dan pengolahan sumber daya sosial. Yang kedua ada partisipasi masyarakat, dan yang ketiga ada kebijakan dan regulasi yang melibatkan sosial budaya. Yang keempat adalah konflik sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan yang kelima adalah kesadaran pendidikan masyarakat, dan yang keenam keterlibatan dan pengawasan dari pencegahan. Secara keseluruhan, aspek sosial menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, pemanfaatan jaringan sosial dan dalam rangka pencegahan, pengendalian, serta pembangunan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi juga supaya upaya mengurangi konflik dan meningkatkan keberlangsungan program. Yang kelima, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan berfokus pada dampak ekonomi dari kejadian kebakaran dan strategi pengelolaan sumber daya secara efisien untuk minimalkan kerugian serta mendukung pembangunan keberlanjutan. Yang pertama, kerugian ekonomi dan keuangan negara; yang kedua, biaya pengendalian dan pencegahan; yang ketiga, penggunaan regulasi dan kebijakan ekonomi; yang keempat, pemanfaatan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam; yang kelima, investasi dan dukungan internasional; yang keenam, ada dampak ekosistem terhadap ekonomi. Secara keseluruhan, aspek ekonomi menunjukkan bahwa pengendalian bukan hanya upaya ekologis, tetapi juga sangat penting dari sisi ekonomi untuk mengurangi kerugian finansial, menjaga stabilitas perekonomian sosial, dan memastikan pembangunan keberlanjutan.
Yang keenam, ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat krusial karena kebakaran berpotensi menyebabkan kerusakan besar terhadap ekosistem dan kualitas lingkungan. Yang pertama, ada kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, ada peningkatan emis gas rumah kaca atau GRK. Yang ketiga, ada pencemaran udara dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada perubahan biomasa dan penurunan potensi jasa lingkungan. Yang kelima, ada dampak ekosistem laut. Yang keenam, ada perubahan bioma dan peningkatan risiko bencana ekologis. Aspek lingkungan menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem nasional, tetapi juga memperbesar dampak perubahan iklim global serta menimbulkan pencemaran dan degradasi lingkungan yang luas, supaya pengendalian dan pencegahan harus mempertimbangkan pelindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan secara efisien. Aspek terakhir, aspek teknis dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi berbagai kebijakan, peraturan, serta sistem koordinasi yang mendukung aktivitas penanganan kebakaran. Yang pertama ada regulasi dan kebijakan dasar, yang kedua ada sistem koordinasi dan DSK penanganan, yang ketiga ada target dan strategi penanggulangan, yang keempat ada penggunaan data dan teknologi, yang kelima ada pengelolaan sumber daya, yang keenam ada pengelolaan risiko dan pencegahan, yang ketujuh ada integrasi dan pendekatan ekosistem. Secara keseluruhan, aspek teknis penanggulangan kebakaran sangat bergantung pada regulasi yang ketat, sistem yang koordinasi yang terpadu, pemanfaatan teknologi canggih, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna meningkatkan efisiensi atau aktivitas penanganan kebakaran secara preventif dan bijak. Sekian dari saya, Elizabeth Molelo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan. Aspek pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting dalam menjadi kerangka regulasi utama yang mendukung upaya penanggulangan. Beberapa poin utama mengenai aspek adalah: yang pertama, regulasi utama; yang kedua, peraturan pemerintah dan peraturan teknis; yang ketiga, kebijakan dan instruksi presiden; yang keempat, perubahan regulasi dan responsif hukum; dan yang kelima adalah kondisi dan penegakan hukum. Secara keseluruhan, aspek hukum di manakala ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebakaran hutan sangat bergantung pada efektivitas implementasi regulasi yang ada, serta koordinasi antara instansi dan tingkat pemerintah untuk memastikan hukum yang tegas terhadap pelanggaran maupun permasalahan terkait kebakaran lahan. Yang kedua adalah aspek finansial. Aspek finansial menjadi salah satu komponen kunci dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Beberapa poin terkait aspek finansial adalah: yang pertama, ada alokasian anggaran; yang kedua, biaya penanggulangan; yang ketiga, ada sanksi finansial; dan yang keempat, ada ekonomi; yang kelima, ada investasi dan bantuan internasional. Secara keseluruhan, aspek finansial sangat vital dalam menyokong seluruh rangkaian pencegahan hingga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pendanaan yang cukup, pengelolaan keuangan, dan transportasi serta tegas menjadi faktor penentu keberhasilan ini. Yang ketiga, ada aspek manajerial. Aspek manajerial berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, strategi, koordinasi, dan pengembangan kapasitas untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Beberapa poin utama terkait aspek manajerial: yang pertama adalah manajemen terpadu; yang kedua, ada koordinasi dan pengendalian; dan yang ketiga, penegakan tugas dan penetapan peraturan; yang keempat, penguatan dan kapasitas; yang kelima, implementasi kebijakan dan regulasi; dan yang keenam, ada mentoring dan evaluasi. Secara keseluruhan, aspek manajerial yang kuat dan terstruktur, termasuk pengelolaan manusia, koordinasi antar lintas sektor, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan, kunci keberhasilan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara efektif. Dan yang
Keempat, ada aspek sosial. Aspek sosial dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting dan menjadi bagian integral dan strategi dibahas dalam dokumen ini. Ada beberapa poin utama. Yang pertama adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya sosial. Yang kedua ada partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga ada kebijakan dan regulasi yang melibatkan sosial budaya. Yang keempat adalah konflik sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima adalah kesadaran pendidikan masyarakat. Dan yang keenam, keterlibatan dan pengawasan dari pencegahan. Secara keseluruhan, aspek sosial menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, pemanfaatan jaringan sosial, dan dalam rangka pencegahan, pengendalian, serta pembangunan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi juga supaya upaya mengurangi konflik dan meningkatkan keberlanjutan program. Yang kelima ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan berfokus pada dampak ekonomi dari kejadian kebakaran dan strategi pengelolaan sumber daya secara efisien untuk minimalkan kerugian serta mendukung pembangunan keberlanjutan. Yang pertama, kerugian ekonomi dan keuangan negara. Yang kedua, biaya pengendalian dan pencegahan. Yang ketiga, penggunaan regulasi dan kebijakan ekonomi. Yang keempat, pemanfaatan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, investasi dan dukungan internasional. Yang keenam, ada dampak ekosistem terhadap ekonomi. Secara keseluruhan, aspek ekonomi menunjukkan bahwa pengendalian bukan hanya upaya ekologis, tetapi juga sangat penting dari sisi ekonomi untuk mengurangi kerugian finansial, menjaga stabilitas perekonomian sosial, dan memastikan pembangunan keberlanjutan. Yang keenam, ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat krusial karena kebakaran berpotensi menyebabkan kerusakan besar terhadap ekosistem dan kualitas lingkungan. Yang pertama, ada kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, ada peningkatan emis gas rumah kaca atau GRK. Yang ketiga, ada pencemaran udara dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada perubahan biomasa dan penurunan potensi jasa lingkungan. Yang kelima, ada dampak ekosistem laut. Yang keenam, ada perubahan bioma dan peningkatan risiko bencana ekologis. Aspek lingkungan menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem nasional, tetapi juga memperbesar dampak perubahan iklim global serta menimbulkan pencemaran dan degradasi lingkungan yang luas, supaya pengendalian dan pencegahan harus mempertimbangkan pelindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan secara efisien. Aspek teknis, aspek teknis dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi berbagai kebijakan, peraturan, serta sistem koordinasi yang mendukung aktivitas penanganan kebakaran. Yang pertama ada regulasi dan kebijakan dasar, yang kedua ada sistem koordinasi dan DSK penanganan, yang ketiga ada target dan strategi penanggulangan, yang keempat ada penggunaan data dan teknologi, yang kelima ada pengelolaan sumber daya, yang keenam ada pengelolaan risiko dan pencegahan, yang ketujuh ada integrasi dan pendekatan ekosistem. Secara keseluruhan, aspek teknis penanggulangan kebakaran sangat bergantung pada regulasi yang ketat, sistem yang koordinasi yang terpadu, pemanfaatan teknologi canggih, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna meningkatkan efisiensi atau aktivitas penanganan kebakaran secara preventif dan bijak. Sekian dari saya, Elizabeth Molelo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.